Alhamdulillah hari ini sesuai dengan agenda launchingnya lagu barunya Cici bersama Ben Syali. Kita hadir support, memberikan dukungan dan motivasi Cici supaya bisa lebih bersemangat dalam berkarya, membangun karir di industri musik. Saya yakin insya Allah kalau ini konsisten bisa jauh lebih besar daripada hari ini. Gimana Ci akhirnya bisa launching dan nyanyi bareng juga nih bareng sama Dedi. Senang sih dan lega juga ya. Alhamdulillah anggota akhirnya bisa nyanyi lagu secara live. Ya bertahun-tahun. Karena proses lagu juga nggak benar ya, 3 bulan. Sakina ini lebih memilih konsep band dibanding solo. Apa karena apa juga dulu anaknya apa seperti apa? Nah itu ya. Terus yang kedua karena aku butuh teman di panggung, aku tuh orang grogian. Kalau sendirian tuh kayak mati gaya gitu loh. Jadi band aja deh. Karena akhirnya butuh teman. Ngelihat perkembangan Sekina seperti apa selanjutnya bisa. Ya bibit-bibitnya udah kelihatan dari kecil dia suka nyanyi. Cuma kan nggak nyangka kalau memang serius band bermusik berkarir itu nggak nyangka juga. Sama halnya dulu sama kakaknya Krisya. Nggak nyangka juga kalau ternyata memang benar-benar pengen serius juga di musik, terus malas melebar di sini dan lain-lain. Ini surprise buat saya sebenarnya dari anak-anak. Ya saya sih pada prinsipnya memberikan apa yang bisa kita bantu atau bisa kita lakukan sebagai bentuk support buat anak ya pasti kita lakukan. Bauki sendiri gimana? Mungkin Bauki yang memanajemen mereka ya. Karena akhirnya mendidik anak-anak tapi bisa jadi kalau untuk band ini memang Sakina ini dari dulu suka nyanyi dan pengen nyanyi, makanya dari single pertama kedua dia sama ayah juga ya kan. Nah kan ketiga ini dia tuh bilang kayaknya aku pengen ngeband deh. Kenapa pengen aja karena dia tuh bilang tadi kalau nyanyi sendiri tuh aku belum gitu, jadi kayak aku suka pengen ini kebetulan juga aku ketemu sama Ali sama Sandi sama jadi berteman ya udah ini kebetulan kan memang ini daripada udah tua ya dewasa lah ya teman-temannya karena memang Sakina ini masih manja dan butuh ngomong ini sebenarnya ngomong sebenarnya dan ngomong anak makanya aku sebagai orang tua dan fasilitasi aja Sakina ngomong tapi lebihnya aku bilang kaum muda hanya bisa mengumpulkan kalian untuk menjalankannya untuk yang lebih mengerti ayahnya jadi ya bunda yang bikin ayah yang jalanin. Boleh kasih nasihat apa sih ya untuk Sakina nih atau masih di dunia band nasihatnya untuk Sakina seperti Ya apa? kalau bermusik ya harus konsisten, harus memang komitmen dan konsistennya yang paling berat. Ada orang bermusik bosan ya, ada orang bermusik hari ini besok males lagi, besoknya pengen lagi, nah itu agak repot. Apalagi kalau konsepnya ngeband itu lebih berat daripada solo. Kalau solo itu keputusan kita sendiri, habis ini mau maju besok mau tidur terserah. Kalau ngeband ini yang satu mau maju, yang satu mau tidur, yang satu mau kan repot ini kasihan. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak adil lah kesannya. Makanya sekarang teman-teman Syali ini harus kompak satu sama lain. Kalau memang ini mau dibawa baik ke depan ya komitmen ini harus dibangun. Tadi saya katakan teman-teman di dalam selamat dan live-nya keren banget. Mungkin kalau di zaman ayahnya dulu ini sudah pasti bagus, sudah pasti meledak nih. Kalau zaman ayahnya dulu di tahun-tahun 2006, 2005 ini kan memang lagi zaman-zamannya band-band kayak yang Cici mainkan sekarang. Nah sekarang siklusnya ya kan berputar lagi, ada lagi di band. Memang sekarang sepi ya. Industri kita seolah-olah apa namanya? Kalau saya bilang itu defisit kader industri musik. Jarang ada yang hari ini memang betul-betul menonjol. Ada sekali nol hilang lagi. Sekarang nol. Nah, kita berharap Syali ini bisa mengisi hasanah musik itu, kerinduan orang-orang untuk mendengarkan musik yang kekinian tapi natural, nggak aneh-aneh, anak muda, teenager. Ya saya kira Syali salah satu yang menginspirasi lah buat menjadi alat menghibur bagi teman-teman pecinta musik Indonesia. Kalau dari genre-nya sendiri menurut Mas Rasya kan tadi Syali Lainnya sih pop, ini lainnya pop ya, garisnya pop. Pop itu terserah tadi katanya ada pop, sweet energy, pop. Kalau kita sih bilang zaman dulu alternatif. Kalau zaman dulu itu alternatif ini yang dimainkan sama band Wong zaman dulu gitu kan. Band Syalin zaman dulu. Nah hari ini ada Syali gitu.
Ya tapi terserah lah apapun judulnya. Saya kira popnya kuat banget di sini dan liriknya juga liriknya ini murni ya gitu loh, dari Sakina Rio keren. Sakina udah siapkan mental nggak sih? Apalagi nama Pak Ayah besar nih kan sebagai vokalis band Ungu gitu. Ada beban juga nggak? Ada berat sih ya, karena aku memegang dua nama ya, anaknya Pak Syamu dan adiknya Kisha Alvaro ya. Jadi kalau misalkan yang jelek kita dibandingin bapaknya nyanyi bagus banget yang jelek gitu. Itu yang paling sadar, itu aku siap di situ. Tadi sobat nyanyi juga ikutin Ayah juga Agak susah ya gimana ya? Kan ini tinggal memang penting jam terbang ya. Padahal sebelum Sebenarnya bukan persoalan siapa yang lebih bagus, nggak ada itu, karena pasti ada yang lebih bagus. Cuma sekarang tinggal kita cukup menjiwai lagu kita sendiri, memastikan bahwa yang dengar juga happy, senang, udah. Saya kira semudah itu sih bernyanyi sebenarnya. Tapi memang penting, tadi saya bilang jam terbang itu penting sekali. Makanya hari ini tadi kita di dalam sempat rapat sebentar. Udah sekarang fokusnya exposure, promotion, nanti dibantu sama Om Tante Media, terus manajemen juga bisa bantu, kita juga secara pribadi juga bisa bantu. Tinggal nanti perbanyak panggungnya, gak usah mikirin duitnya dulu atau dibayar berapa dulu, yang penting ada wadahnya dulu kan. Nah, saya bilang coba cari acara-acara kampus, acara-acara sekolah, karena memang tempatnya di situ. Tadi Kiki juga disupport juga sama pasangannya gimana, mungkin sebagai orang tua. Ya biasa lah, itu namanya anak muda kan. Cici juga udah 17 tahun, mungkin ya memang secara lahiriah gitu kan, naluriah memang sudah saatnya saling mengenal satu sama lain dengan siapapun yang dia rasa nyaman. Ya kita tinggal satu sama lain, sudah pengen saling kenal, pengen saling dekat. Ya selama itu motivasi ya nggak ada masalah. Kita tugas orang tuh menjaga, mengawal, memastikan bahwa apapun hubungannya mereka bangun ini baik-baik saja, ya kan? Bisa saling jaga satu sama lain dan bisa saling support untuk intinya satu sama lain. Tapi tadi sempat kaget juga nggak sih bahwa tadi kan lirik dari lagu ini katanya sempat 7 tahun. Itu saya kaget. Kalau itu saya kaget. Wah, aku udah jatuh cinta 9 tahun. Itu saya kaget, tapi ya sudah lah. Itu kan dia yang rasakan ya. Gitu loh. Namanya bunga-bunga hati gitu kan. Mungkin ya. Kalau Cici sendiri gimana Ci? Kayaknya cuek aja gitu loh. Kayak sering sih pacaran apa enggak sih gitu-gitu yang kamu cuek aja gitu. Nggak yang malu, ada ayah, ada bunda gitu. Oh, karena aku nggak diam-diam, maksudnya aku kalau pacaran aku ngomong ke bunda-bunda, aku ini ada cowok nih dekat gitu Kai. Tapi kalau kaya pas udah jadi, pas udah pasti kalau kaya. Gitu. Terus depan Kak Ica juga, jujur aku ya ngedate tuh ada dia di belakangku nih. Jadi bukan jadi serem, jadi enak. Satpam dan jadi enak. Itu maksudnya kayak jadinya kayak juga nggak canggung, kita juga nggak canggung. Pokoknya juga memang pacaran pertama tuh enak. Berarti udah dikenalin benar-benar secara resmi gitu ya ini pacar. Oh iya udah. Pertama kan kapan maksudnya kenalinnya kapan buat? Kalau Bunda sini responnya seperti itu. Oh Bunda kaget. Bunda gini. Itu Aska yang dulu nggak sih Ci? Kak yang nyolok kamu itu kan? Aku bilang nggak usah dimungkinkan itunya bisa kan? Bunda tuh gitu. Kalau aku sebenarnya secara pribadi tidak melarang ketika menyakan juga. Yang penting kalau kamu dapat sama orang lain atau nama kayak Kisha juga. Kisha kalau punya pacar yang penting Bunda tahu dan ayah tidak tahu. Oh nggak pernah pacaran? Hah? Masa? Nggak pernah pacaran sekali. Karena pas Sekali tahu udah maksudnya. putus. Jadi memang kalau kita prinsipnya ya kalau dekat sama siapa boleh, yang penting harus jujur. Jadi kalau mau jalan juga di rumah atau di jalan. Kes sebagai abang gimana Kes ya? Sebagai abang gimana? Gina nih sekarang udah Oh, jadi kalau si Aska ini memang dari awal dikenalin udah saya ospek dulu. Jadi emang kan Syakina kan selain ada abang kandung, dia punya abang-abang yang lain, itu teman-teman sahabat-sahabatku gitu kan. Jadi ingat banget pertama kali dia cerita soal Aska, aku bilang ya udah main ke rumah lah. Kalau cowok main ke rumah kakak aja. Kalau mau pacaran sama orang langsung nyamperin mamanya kok. Akhirnya beneran datang anaknya. Beneran datang, kebetulan aku lagi berlima atau berenam. Berlima. Dengan temen temennya gede-gede semua kan. Jadi ini berlima lawan sendiri depan. Jadi kita berjejer, dia sendiri.
tanya-tanya segala macam bla 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 bla. Oh ternyata sopan anaknya sih. Akhirnya aku ajak main, aku ajak ngobrol segala macam, dan aku juga tes dia sebertanggung jawab apa sama saya. Karena kalau dia kenapa-napa, bukan marah saja doang, ayah saya disikat duluan pasti. Kamu ada yang nggak dijagain pasti gitu ayah. Makanya aku tes nih bertanggung jawab atau enggak. Dan ternyata lebih bertanggung jawab dia sebagai adik ipar saya daripada adik saya sebagai adik saya. Karena kalau tiap jalan itu yang ngabarin itu pasti Aska. Dia nggak pernah ngabarin. Oh iya. Dia ngabarin cowoknya terus. Bang, gue jemput Sakinah ya, bang, gue jalan kesini ya, bang, gue anterin ya, bang. Jadi bang, setiap hari. Contoh kakaknya main dia. Dia nya nggak tahu kemana dia.